Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita menuju ke lembar kerja kita. Saya di sini langsung masuk ke Google, kemudian saya akan menulis canva.com. Di sini teman-teman bisa menggunakan langsung Chrome atau Google, tidak usah menggunakan aplikasi. Nah, kita pilih yang bagian atas sendiri. Nah, ini adalah tampilan dari Canva saya. Di sini banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk mendesain. Bisa menggunakan Instagram post, story, membuat video, membuat thumbnail YouTube, membuat presentasi, dan sebagainya. Tetapi saya langsung aja mengklik Instagram post, bebas mau pilih yang bagian mana. Nah, ini adalah kalau kita ingin berubah ukuran ya teman-teman, tapi tidak usah mengubah ukurannya, langsung saja ke Instagram postnya. Nah, ini adalah tampilan dari Instagram, jadi sisinya sama persegi, dan ini adalah contoh template yang sudah jadi. Teman-teman bisa memilih template yang free yang bisa didesain. Tetapi di sini saya menggunakan lembar kosong. Kemudian saya akan menuju ke elemen. Di sini saya akan mengisi dasar dari kanvas saya itu berbagai macam gambar tentang bayi. Nah, di sini saya mengklik baby. Nah, di sini banyak sekali gambar-gambar yang free yang tidak berbayar. Silakan dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Untuk penataannya terserah teman-teman ya, bebas ya. Di sini saya masih menggunakan cara yang sederhana yang saya bisa. Nah, kemudian saya akan memilih elemen tentang baby toy atau permainan bayi. Nah, di sini banyak sekali. Jadi di Canva ini kita menulis kata kuncinya menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini sudah saya memasukkan beberapa bagian tentang bayi. Bisa mainan, bisa mungkin boneka dan sebagainya macam. Selanjutnya saya akan memilih shape atau berbentuk persegi di sini. Banyak sekali bentuk shape, tapi di sini saya memilih yang persegi. Nah, kemudian saya tutup bagian atas. Kita rubah warnanya, tinggal memilih warna yang sesuai dengan keinginan. Kemudian saya akan merubah transparansinya, jadi akan saya buat 90%. Jadi bagian bawahnya akan tampak kelihatan sedikit. Kemudian saya akan memilih notes atau untuk bagian atau dasar untuk menulis suatu tulisan. Nah, di sini saya memilih salah satu ini. Kita geser sesuai dengan simetris kanan kiri dan bagian tengahnya. Nah, kadang Canva itu kadang tiba-tiba hilang sendiri ya teman-teman ya, karena faktor internetnya, mungkin juga faktor HP saya juga ya. Nah, kemudian saya akan mengcrop ya, memotong. Karena ini terlalu lebar, saya crop sesuai pas di tengah ini. Jika sudah, done. Nah, akhirnya tampilannya seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan teks. Nah, sebelum teks saya akan menambahkan frame ya teman-teman. Jadi saya akan memasukkan logo. Jadi kita pasang dulu framenya, bingkai foto berbentuk lingkaran, kita taruh di bagian sisi bagian atas. Nah, kemudian saya akan mengupload logo dari spa bayi saya. Nah, di sini saya atur dulu supaya fokus bagian tengahnya. Jika sudah, maka kita klik dan kita geret ke frame-nya. Nah, sudah, kita ukur besar kecilnya. Nah, kemudian saya akan membuat grup ya di sini ya teman-teman. Jadi saya klik tahan pada bagian logo, kemudian untuk tadi notesnya itu saya klik satu kali. Kemudian kita klik grup. Jadi nanti sudah tidak bisa berubah. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan teksnya. Di sini bebas, tulisannya bisa menggunakan berbagai macam tipe tulisan. Nah, kemudian kita bisa menambahkan logo Instagram, kemudian logo WhatsApp-nya. Jadi kita tambahkan nama Instagram kita supaya nanti calon
klien itu bisa lebih interaktif dengan kita dengan menggunakan Instagram. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan nama Instagramnya. Kemudian nanti ini juga akan kita buat grup ya teman-teman ya. Jadi antara logo Instagramnya dan tulisannya ini kita jadikan satu. Nah, ini karena tulisan Rohimi Baby Spa-nya ini terlalu panjang, jadi saya harus memot atau menggeser. Nah, ini harus diperbesar dulu, nah baru bisa digeret. Kalau tidak diperbesar dulu tidak bisa ya teman-teman, sulit. Nah, jika sudah kita sesuaikan posisinya dengan logo Instagramnya. Nah, jika sudah nanti kita buat grup lagi, yaitu kita klik tahan boleh pada bagian Instagramnya dulu ataukah bagian teksnya dulu satu kali. Nah, selanjutnya untuk bagian berikutnya cukup kita klik satu kali. Kemudian kita klik grup. Nah, kita tahan, kemudian kita klik untuk teksnya, kemudian kita grup. Nah, sekarang secara otomatis antara logo dan teks sudah bisa menyatu, tidak bisa terpecahkan, jadi mudah untuk mengaturnya. Jika ingin merubah grupnya ini kita klik kemudian kita ungroup, jadi sudah terpisah lagi. Nah, kemudian saya akan mengcopy, nah nanti akan saya ganti dengan WhatsApp ya teman-teman, saya ganti untuk nomor telepon yang bisa dihubungi untuk calon klien kita. Jadi untuk teman-teman silakan sering untuk mengotak-atik Canva-nya. Insya Allah semakin sering akan semakin terampil ya teman-teman. Nah, untuk logo WhatsApp-nya kita ketik aja WhatsApp. Nah, kalau ingin logo telepon boleh kita ketik aja telepon. Jadi kalau perlu teman-teman itu mencatat kata kunci dalam bentuk bahasa Inggris sehingga bisa hafal. Nah, ini cara kita ungroup, jadi kita klik aja tulisan tadi Instagram dan tulisan teksnya, kemudian kita ungroup. Selanjutnya saya akan menambahkan teks untuk beberapa menu layanan yang akan kita sampaikan atau kita promosikan kepada calon klien. Jadi sebaiknya teman-teman itu membuat rancangan atau kira-kira teks apa yang akan kita isi di Instagram post ini, sehingga kita nanti waktu bekerja atau membuat desainnya itu sudah tidak begitu lama. Kira-kira mau nulis apa ya? Karena saya kadang itu juga gitu ya teman-teman, membuat suatu desain tetapi belum siap dengan kontennya atau isinya. Selanjutnya saya akan menambahkan garis line. Nah, di sini banyak sekali pilihan garis. Saya menggunakan garis lurus aja. Kita sesuaikan panjang pendeknya dan juga tebal tipisnya. Warnanya juga bisa dirubah. Nah, ini untuk ketebalannya di sini saya cukup menggunakan 5. Ukuran 5 ya teman-teman, sudah cukup tebal. Nah, kemudian saya akan menambahkan simbol. Di sini banyak sekali macam simbol dan gambar-gambar yang lain yang menarik yang mungkin bisa untuk membuat konten dengan tema yang lain. Dan pastinya kita pilih aja yang free atau bebas, yang tidak berbayar. Nah, saya pilih yang bentuk ketupat ini. Saya duplikat. Nah, setelah kita duplikat, kemudian kita tata rapi, kemudian kita buat grup supaya tidak terpecah-pecah dan mudah untuk dipindahkan jika kita ingin mengcopy atau membuat duplikatnya. Sama, kita tahan satu bagian saja, kemudian untuk bagian yang lain cukup kita klik satu kali. Nah, kemudian kita grup. Nah, akhirnya jadilah satu grup dan bisa digeser ya teman-teman ya. Sudah tidak terpisah. Nah, kemudian saya copy untuk tulisan yang lain. Jadi nanti semuanya sama teman-teman caranya untuk
membuat teksnya, membuat garisnya, membuat simbolnya. Untuk merubah spasi juga bisa ya teman-teman. Itu tadi ada logo merubah spasi. Jika terlalu rengket kita agak renggangkan. Nah, kemudian saya akan membuat grup dari beberapa teks ini. Sama caranya, jadi kita klik atau kita tahan. Yang pertama kita tahan dulu, kemudian untuk yang bagian yang lain tinggal kita klik satu kali, kemudian kita klik grup. Jika ingin membukanya kita klik, kemudian kita klik ungroup. Jadi saya ini ilmunya masih autodidak ya teman-teman ya. Saya jadi belajar sendiri, otak-atik sendiri, melihat di YouTube dan langsung saya aplikasikan, dan harus selalu membuat konten atau kita mengotak-atik menggunakan Canva supaya kita terampil lihai dalam mendesain. Karena di dalam mempromosikan layanan Mom and Baby Spa kita itu, kita harus usahakan setiap hari kita untuk membuat konten di Instagram kita seputar kesehatan ibu dan anak. Jadi selain promosi, kita juga berbagi informasi dan ilmu pendidikan kepada calon klien. Jadi kita mendapatkan dua manfaat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan sedikit gambar tentang bayi sebagai pemanis dari kanvas saya. Nah, ini bisa dibalik ya teman-teman ya. Ini kan membelakangi tulisan. Nah, kalau bisa kita itu gambarnya itu menghadap ke tulisan. Jadi untuk membuat kanvas ini gampang-gampang susah. Nah, terus saya itu kadang sering kalau menemukan gambar-gambar yang lucu itu saya klik, kemudian saya hapus atau nantinya akan tersimpan sendiri di galeri Canva saya. Nah, ini kan lucu ya teman-teman ya, nanti bisa digunakan untuk konten-konten yang lain. Jadi saya klik, kemudian saya nanti akan tersimpan sendiri pada file saya. Selanjutnya saya akan menambahkan gambar tentang baby swim atau tentang bayi berenang. Nah, karena saya dapatnya ini ya udah saya klik aja. Saya ambil yang ini ya teman-teman ya, karena saya mencari elemen yang free, yang tidak berbayar. Selanjutnya saya akan menambahkan baby massage. Nah, tentang pijat bayi, karena kebanyakan itu pro berbayar tentang pijat bayi, ya saya pilih yang ini. Nah, kemudian saya akan menambahkan woman pregnant, jadi wanita hamil, woman pregnant hijab. Nah, nanti akan muncul berbagai macam gambar lucu-lucu. Nah, ini free banyak sekali ya teman-teman, dan bajunya ini bisa dirubah. Nah, itu banyak sekali magic rekomendasi, jadi lucu-lucu sekali ya. Jika sempat bolehlah dirubah warna dari bajunya ya teman-teman. Nah, kalau sudah sesuai, kita download. Ini bentuknya PNG, dan ini hasil download saya dan hasil karya saya yang masih sangat sederhana. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa mengkreasi yang lebih menarik lagi, yang lebih bagus. Alhamdulillah. Demikian tadi video saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada sedikit yang mungkin kurang pas di dalam menyampaikan ilmu saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.